Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Ricebook dan ketemu lagi bareng gue Bewok. Di video kali ini gue akan memenuhi janji gue untuk mereview sebuah smartphone keluaran terbaru dari Vivo yaitu Vivo X60 yang punya kamera co-engineered with Zeiss Imaging System dan pakai chipset Snapdragon 870 5G SoC. Kira-kira semenarik apa hasil dari kameranya dan sepowerful apa performanya? Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kalian simak video reviewnya. Karena sektor kamera jadi salah satu yang diunggulkan dari Vivo X60 ini, maka dari itu pertama-tama yang bakal Bewok bahas adalah kameranya dulu. Kira-kira nih ada bedanya nggak sih sama abangnya Vivo X60 Pro? Di bagian belakang ataupun back cover Vivo X60 terdapat konfigurasi triple kamera yang sama persis dengan kembarannya Vivo X60 Pro. Untuk masing-masing pembagiannya sebagai berikut brother. 48 megapiksel main kamera with ultra stable OIS, 13 megapiksel portrait kamera dengan 2 kali optical zoom, 13 megapiksel super wide angle kamera dengan point of view mencapai 120 derajat ultra wide angle yang dapat berfungsi juga sebagai makro kamera dengan focal length 2,5 cm. 3 kamera belakang Vivo X60 yang secara kasat mata memang terlihat sama dengan X60 Pro, nyatanya memang kalau misalkan kita tegesin kayak gini nih, desain kameranya tuh memang sedikit berbeda. Terlihat desain modul kamera Vivo X60 Pro tuh memang lebih melebar, dikarenakan ada teknologi gimbal stabilization 2.0, sedangkan modul kamera Vivo X60 terlihat lebih memanjang karena hanya menggunakan teknologi ultra stable OIS aja. Kemudian di bagian bawah kameranya terdapat dual LED flash, disertai juga dengan tulisan Zeiss Vario Teaser 1,8/2,5 atau 16-50 ASPH. Penampakan kameranya juga terlihat mirip banget sama kembarannya, di mana ada salah satu lensa besar di bagian atas dan pihak Vivo menyebutnya dengan sebutan Big Eye Camera. Desain rear kameranya masih menggunakan dual tone step yang semakin mempermanis tampilan desain dari HP ini. Lalu di bagian pojok kanan atasnya nih terdapat logo Zeiss, yang mana ini merupakan pertama kalinya Vivo bekerja sama dengan Zeiss dan pastinya ada Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System. Dan ternyata ya hasilnya tuh memang bener-bener kece brother. Karena kualitas foto yang bagus itu memang nggak melulu cuma ditentuin sama sensor maupun aperture yang gede dan imaging prosesor yang canggih. Di luar dari itu, kualitas optik lensanya juga memang punya andil yang cukup besar buat menciptakan kualitas foto yang bagus. Ditambah lagi pengoperasian kamera dari masing-masing orang itu tuh bisa menambah poin plus loh untuk menghasilkan foto yang lebih ciamik lagi. Dan buat hasil kameranya menurut gue sih oke ya brother, terutama 48 megapiksel main kameranya yang ngebikin gue agak kaget sama hasilnya. Pas gue foto, satu pakai mode normal dan satu lagi pakai mode 48 megapiksel, ketara banget sih memang bedanya. Walaupun warna mode normal kelihatan lebih vivid dibandingkan mode 48 megapiksel yang kelihatan lebih pucat, tapi mode 48 megapikselnya ini personally detailnya tuh dapat banget loh bro. Abis itu gue pun nyoba ngambil foto pakai super wide angle kameranya. Walaupun cuma punya resolusi 13 megapiksel, tapi hasilnya bisa dibilang oke dan di atas rata-rata. Di sini tuh sama sekali nggak kelihatan cembung ataupun minim distorsi. Lanjut, gue pun langsung ngetes optical zoom-nya. Hasilnya sih memang cukup terkejut ya gue. Mulai dari super wide angle, 1 kali optical zoom sampai 2 kali optical zoom pun tetap bisa ngelawan brother. Gambarnya memang terlihat lebih jelas, tajam, detailnya juga masih dapat dan terang ya. Terus pas gue coba foto bangunan, yang satu pakai fitur HDR dan AI scene-nya gue aktifin, dan satu lagi enggak, hasilnya pun memang ketara banget. Foto yang fitur HDR dan AI scene-nya gue aktifin, memang tuh kelihatan lebih terang dan tajam. Jadi itu memang ngebuat kecerahan fotonya lebih ditingkatin lagi, dan ngebikin hasil fotonya lebih tajam. By the way nih, rasa-rasanya memang belum afdol kalau gue nggak nyobain kualitas dari kamera makronya. Ajib juga loh brother, detailnya tuh kelihatan jelas banget. Selain itu ada 7 filter yang paling gue suka di HP ini, tentunya ada di night mode-nya, yaitu ada black and gold, kemudian blue eyes, green orange, cyberpunk, dark red, blue orange, dan juga silver orange. Gak kerasa kondisinya udah malam, brother, gue pun dan teman-teman Ricebook lanjut buat ngetes Extreme Night Vision 2.0 di HP ini. Yang katanya sih sudah ditingkatkan lagi oleh pihak Vivo. Saat kondisi low light memang nggak dipungkirin lagi, lensa Vivo X60 ini memang mampu meningkatkan kecerahan dan meminimalisir noise yang ada. Kalian bisa look at sendiri dari hasil foto yang gue dapet, memang ini nggak kelihatan grainy gitu bro. Terus ada lagi nih yang paling gue suka di HP ini, yaitu ada mode portrait yang nama stylenya tuh Zeiss Biotar, yang ngebuat hasil fotonya bisa auto high beast banget. Kalau misalkan kalian nggak percaya nih, better coba sendiri deh. Itu dia tadi kalau kita lihat dari side hasil dari fotonya. Sekarang Bewok bakal move ke hasil dari video, karena di Vivo X60 terdapat teknologi Ultra Stable OIS.
Ini hasil perekaman video kamera belakang dari Vivo X60, tapi gue pakai yang ultra wide. Sekarang mau coba pakai yang 1 kali zoom, oke. Dan dia bisa langsung kayak gini bro. Tuh 2 kali zoomnya bisa langsung dipakai di videonya. Mantap. HP ini punya kamera selfie beresolusi 32 megapiksel dengan beberapa fitur menarik lainnya seperti Portrait Mode, AI Beauty, dan juga Extreme Night Vision 2.0. Baiklah brother, kalau tadi hasil perekaman video kamera belakang, sekarang Beok pakai kamera depannya nih, Vivo X60. Bagaimana menurut kalian? Kece ya bro, kamera depan sama kamera belakangnya hasil videonya. Langsung aja tulis pendapat kalian deh di kolom komentar, ramein. Dari kamera, sekarang kita circuit ataupun bergeser sedikit ke bagian desain. HP ini tuh punya bobot yang tergolong ringan dan juga tipis. Ketebalannya cuma 7,36 mm, yang handlingnya tuh enak banget di tangan. Material back covernya udah pakai anti-glare frosted surfaces yang teksturnya terasa halus banget di telapak tangan gue. Kemudian frame di sekujur bodinya punya material aluminium yang personally ngebikin desain HP ini memang semakin terlihat premium brother. Vivo X60 ini punya 2 varian warna. Yang gue pegang sekarang nih warnanya Midnight Black dan ada satu lagi varian warna lain yaitu Shimmer Blue. Sekarang kita bakal masuk ke bagian performa, di mana Vivo X60 sudah pakai chipset Qualcomm Snapdragon 870 5G SoC, yang pastinya ini tuh sudah 5G ready. FYI nih guys, sebenarnya Snapdragon 870 5G SoC ini speknya tuh sama persis kayak Snapdragon 865 Plus. Yang ngebedain nih cuman di clock speednya aja, yang sedikit lebih kencang. Ya kalau ditanya kenapa nggak pakai Qualcomm Snapdragon 888 aja gitu ya, yang pasti kalau pakai 888 itu harganya lebih mahal lagi brother. Sebenarnya juga nih, Snapdragon 870 tuh udah termasuk dalam kategori chipset yang kenceng banget kok. Dan masuk dalam 3 besar chipset Snapdragon saat ini. Selain RAM yang gede, Vivo X60 juga ditopang sama internal storage yang gede juga, yaitu 128GB. Sedangkan untuk benchmarknya, Vivo X60 itu dapat menghasilkan skor benchmark sebesar 628.280 poin. Tapi menurut gue nih, skor tersebut tuh udah termasuk dalam kategori tinggi kok. Dan sejajar dengan HP flagship lainnya yang ada di pasaran Indonesia saat ini. Dengan spek yang cukup mumpuni, gue pun coba memainkan beberapa game berat di Vivo X60 ini. Tapi sayang nih, buat main Mobile Legends di settingan rata kanan semua, grafiknya tuh cuma mentok di high aja. Grafik ultranya belum kebuka. Lanjut, gue pun main Mobile Legends di settingan HD, HFR High, gue juga nggak ngerasain ada gangguan sama sekali. Keliling map pun lancar, nggak ada frame drop, gameplaynya juga asik-asik aja brother. Dan terakhir pas gue jajal nih main Genshin Impact di settingan high hash 60 fps, detailnya memang kelihatan tajam, tapi agak patah-patah sedikit sih. Back covernya pun agak sedikit anget nih bro. Tapi kalau misalkan kalian pengen aman, better tuh mainnya di settingan default 30 fps aja. Dijamin bakal sat-set bat-bet brother. Dari performa, sekarang kita move ke bagian baterai, yang mana Vivo X60 punya kapasitas baterai 4300 mAh, dan adapter chargernya punya teknologi 33 watt flash charge, sehingga ngebuat pengecasannya tuh memang jauh lebih cepat lagi. Pas gue coba nih dari kondisi HP matot alias mati total, HP ini tuh bisa terisi full dalam kurun waktu sekian brother. Selama pengecasan berlangsung, back covernya pun aman, nggak terlalu panas. Dan dari hasil tersebut, gue pun bisa narik kesimpulan kalau HP itu memang cocok banget buat kalian yang punya mobilitas yang cukup tinggi. Pas gue pakai buat main Mobile Legends setengah jam, baterainya kemakan segini bro. Kemudian gue pun lanjut main PUBG Mobile setengah jam, baterainya berkurang sekian brother. Sedangkan pas dipakai main COD Mobile setengah jam, baterainya terkuras segini. Dan pas dipakai main Genshin Impact setengah jam, baterainya kemakan segini nih. Semuanya gue lakukan di ruangan ber-AC, pakai jaringan WiFi, audio rata atas, dan kecerahannya rata kanan. Kalau dilihat-lihat nih, dari beberapa pengujian baterai tes yang udah gue lakuin tadi, bisa dibilang tuh konsumsi baterai dari HP ini terbilang cukup irit bro. Mainnya semua game berat tadi pun berasa nyaman banget di HP ini karena Doski punya bentang layar yang cukup gede, seluas 6,56 inci, beresolusi Full HD+, dan sudah berpanel AMOLED, dengan refresh rate itu mencapai 120 Hz. Kemudian posisi kamera selfie-nya yang digeser ke tengah sini nih, ngebikin gue juga makin nyaman main game di HP ini. Bentuk kacanya juga agak melengkung ya brother di bagian sisi dan kanannya. Pihak Vivo tuh menyebutnya 2.5D Flexible Display Ultra All Screen. Gak lupa juga nih, karena ini sudah pakai panel AMOLED, pastinya udah ada fitur Always On Display yang ngebuat kita nih makin tetap bisa melihat update informasi penting di layar HP-nya. Sebagai pelengkap, terdapat juga fitur Screen Touch ID untuk bagian security ataupun keamanannya.
Kalau ditanya nih, Bang, Vivo X60 itu sudah ada NFC-nya belum sih? Pastinya udah ada, brother. Di Vivo X60 ini sudah terdapat NFC multifunction yang tidak hanya berfungsi buat top up ataupun update uang elektronik, tapi ini tuh juga bisa berfungsi sebagai pengganti kartu akses kantor serta apartemen kalian. Jadi brother, kesimpulannya, buat kalian yang memang lagi nyari HP buat jadi daily driver dengan range harga 7 jutaan, ringan dan juga tipis, punya kamera kece, performanya oke, layar AMOLED dan ngecasnya juga ngebut, Vivo X60 ini gue rasa patut kok buat direkomendasikan. Skor AnTuTu-nya juga terbilang tinggi loh, 620 ribuan. Tapi walaupun demikian, tetap aja nih, ada beberapa catatan kecil dari gua. Yang pertama, sistem audio di Vivo X60 sayang banget belum stereo, masih pakai satu sumber suara aja alias mono lewat speaker yang ada di bagian bawah sini nih. Tapi kalian gak usah worry, meskipun suaranya mono, tapi output suaranya tuh tetap nyaring dan kencang. Kemudian belum terdapat sertifikasi IP rating, yang pastinya ini belum tahan air. Sama satu lagi, dia tuh nggak bisa extend pakai microSD untuk storage-nya. Bagaimana brother? Setelah Bewok paparkan secara transparan beberapa fitur yang dimiliki sama Vivo X60. Apakah kalian tertarik? Langsung aja ramaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. No skip. Jangan lupa like, komen, share, juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Assalamualaikum.